Semuanya, selamat datang di channel YouTube aku. Kali ini aku pengen berbagi sama kalian tentang pengalaman rasanya jadi anak kosan. Mungkin kalau bisa kalian lagi ingat video ini gitu, kalian lagi pengen tahu gimana rasanya menjadi anak kosan atau mau berangkat menjadi anak kosan gitu. Entah buat kalian kerja atau buat kalian kuliah, merantau, dan dimana kalian harus pergi dari rumah gitu kan, jauh dari kedua orang tua. Nah, apa aja sih pengalaman aku gitu, apa aja yang aku rasain dan apa aja yang aku persiapin buat pertama kali ngekos. Dan menurut aku kosan tuh, kita menjadi anak rantau itu tuh bisa menjadi salah satu cara kita untuk berkembang menjadi lebih baik. Kenapa? Karena kita keluar dari zona nyaman kita yang ada di rumah gitu, yang mana enak, nyaman bersama keluarga. Terus kita harus keluar rumah untuk mengejar sesuatu yang emang kita inginkan. Dan pasti selalu akan ada tantangan di hal terbaru yang baru kita rasakan. Nah, kalau misalnya untuk persiapan aku sendiri, pertama aku ngekos, tujuan aku tuh kan untuk kuliah. Yang aku persiapkan adalah ya, pertama ya punya persiapan mental sendiri buat nantinya ngekos, terus sudah menentukan ingin ngekos di mana, apakah fasilitasnya baik kosannya, apakah jarak dari kosan dengan suatu tempat yang dituju itu jauh atau enggak, dan yang paling penting tuh lihat lagi perabotannya, apa yang kalian butuhkan selama kalian ngekos, itu patut untuk kalian persiapkan. Perabotannya tuh bisa tergantung apakah kosan kalian itu juga udah lengkap atau kalian harus mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan yang memang membuat kalian nyaman selama di kosan. Nah, buat pertama kali rasanya aku ngekos, pertama aku pindah, aku tuh dateng terus ditinggal kan setelah aku dapet kosan, terus orang tua aku pulang. Di situ tuh pertama rasanya sedih banget ketika kalian berpisah sama keluarga kalian, yang mana kalian tuh harus gitu untuk berpisah dari mereka dan melihat mereka pulang ke rumah sedangkan kalian ada di kosan sendiri. Itu rasanya kayak, aku udah sendiri di sini nih, aku udah jadi orang yang harus lebih dewasa nih, aku merasa kayak gitu. Dan malamnya tuh perasaan rasanya tuh kayak kosong gitu ya, rasa yang tadinya suasana rumah ramai, tiba-tiba aku harus berdiling dengan diri aku sendiri dengan ruang kamar yang seadanya. Dan itu tuh membuat aku merasa kayak, oh ya, aku jadi lebih refleksif terhadap diri aku sendiri gitu loh. Dan untuk kalau misalnya kalian sadar bahwa ada orang yang udah bertahun-tahun gitu ngekos tapi dia tetap homesick, karena namanya perasaan homesick tuh bakal selalu ada gitu. Dan itu menjadi satu hal yang anak kos sering alami. Nah, selain itu ya yang aku rasakan, tapi menjadi anak kos juga punya sesuatu hal yang tersendiri gitu. Aku pengen berbagi lagi tentang apalagi yang aku rasakan, itu kita tuh beneran bisa kayak bisa bebas. Ada kelebihan juga kok jadi anak kos, bebas tapi kita juga harus bijak. Karena ketika aku di kos gitu ya, aku tuh punya waktu sendiri lebih banyak, aku punya jadwal yang lebih, aku bisa arahkan kemana, aku mau kayak gimana. Tapi justru karena kebebasan itu sendiri, mau bangun jam berapa, mau kuliah, mau kerja, mau beresin kamar, mau belajar, itu tuh semua ada di dalam diri kita sendiri. Kita mau ngaturnya kayak gimana karena emang sebenarnya sebebas itu, nggak ada yang kayak biasanya ngingetin, ayo makan, ayo ini di kosan tuh kalian beneran mungkin kalian teleponan sama orang tua kalian, mungkin kalian chatan, tapi secara keseluruhan besar tuh kalian beneran tanggung jawab terhadap diri kalian itu ada di diri kalian sendiri. Di situ untuk belajar benar-benar mengendalikan diri itu benar penting gitu. Dan kenapa kita bebas tapi harus bijak? Karena justru kebebasan itu kita juga harus punya sadar batasan, keamanan, keselamatan, terus keberhasilan. Apa sih yang emang kita pengen capai? Ingat lagi tujuannya gitu. Karena kalau misalnya kita sendirinya males-malesan, kita sendirinya ya udahlah aku di kosan gak ada yang peduli juga. Aku mau kayak gimana suka-suka aku. Selalu ada dampak dari setiap pilihan yang kita ada. Jadi sebisa mungkin ketika nanti kalian di kosan atau mungkin teman-teman yang kosan yang relate, kalian tuh bisa mau bangun tidur jam berapa, mau kuliah as kerja atau enggak, mau makan di mana, semua tuh pilih, mau beresin kamar atau enggak, cucian piring belum dicuci, baju dan segala macam. Itu tuh semua ada di diri kalian sendiri. Terus buat yang selanjutnya adalah
yang aku bilang selain tadi karena kita keluar dari zona nyaman, kita tuh belajar jadi manusia yang lebih mandiri gitu. Ibaratnya lebih dewasa. Mungkin kalau buat teman-teman kuliah karena kalian belum kerja gitu ya, mungkin ada sih yang kuliah sampai kerja, tapi kalau teman-teman yang berkuliah dan belum eh, punya penghasilan sendiri pasti kan dikirim dari orang tua kan. Dan itu tuh pasti kalian dididik untuk bisa menyesuaikan budget yang diberikan oleh orang tua kalian secara mandiri. Apakah kalian harus bisa merawat diri kalian sendiri, karena kalau kalian sakit ya mau gak mau kalian harus berdealing dengan perasaan itu sendiri. Kalau misalnya kalian juga harus bisa ngerjain ya bersih-bersih kosan, nyari makan, terus kerjain tugas secara benar, kerja juga secara benar, karena kalian semua ada di diri kalian. Mandiri tuh kalian tuh nggak tergantung dengan orang lain gitu, walaupun tetap kalian butuh, tapi secara keseluruhan kalian diajari untuk lebih bergantung sama diri sendiri kalau di kosan. Makanya kalau menurut aku buat teman-teman yang emang pengen ngekos gitu ya, atau yang lagi sudah di kos, jangan ngerasa ragu, jangan ngerasa kayak ya kos tuh gak enak. Kadang kos tuh justru yang ngebuat diri kita jauh lebih kuat, jauh lebih kenal sama diri sendiri, jauh lebih paham, banyak waktu luang untuk mengenal diri sendiri. Itu aku ngerasain banget di kosan. Itu sih yang aku rasakan untuk di kos. Terus kayak misalnya hal yang paling menyebalkan dan menyedihkan di kosan tuh apa ya, itu ketika lagi capek, lagi berat sama masalah yang ada di sini gitu, kangen rumah, rindu rumah, rasanya pengen pulang, rasanya pengen disambut di rumah bersama sama orang-orang rumah, suasana-suasana rumah yang bikin kalian ngerasa kayak ih enak ya kalau di rumah, karena di kosan kalian sendiri. Itu tuh pasti akan selalu ada, mau berapa tahun kalian ngekos gitu ya, akan ada di mana rasa kayak kakak kalian kangen sama rumah. Mungkin ada juga sih orang yang udah terlalu nyaman di kosan sampai nggak pengen pulang, tapi akan ada selalu titik rindu pengen pulang, ketemu keluarga, ketemu mama, ketemu papa, saudara. Itu tuh beneran bikin kayak kalau ibaratnya kalau misalkan kos ada masalah terus kalian pulang, walaupun masalahnya nggak begitu beres, tapi ketemu orang-orang rumah tuh wah recharge lagi gitu. Kalau aku sih lebih ke kayak gitu. Cuman ya sadari lagi tujuan kalian kampus itu apa, buat berkembang, buat mencapai cita-cita dan tujuan kalian. Jadi nggak usah takut karena ini beneran proses buat menemukan diri sendiri itu emang kerasa gitu di kosan kalau menurut aku ya. Terus untuk selanjutnya tuh kita tuh belajar buat hidup yang sederhana, seadanya gitu. Dengan ya mungkin kita nggak bisa bayangin kalau misalnya kita emang dari keluarga yang berada dengan uang yang merasa tercukupi, ya pasti tetap sih ada plus minusnya. Tapi kalau misalnya kita dari keluarga yang biasa aja, kita dengan budget terbatas juga, kita tuh dituntut untuk hidup seadanya juga, untuk menyesuaikan budget yang kita diberikan oleh orang tua kita, makannya seperti apa. Justru disitulah letak kita bersyukur terhadap banyak hal. Oh iya ya, ternyata makanan di rumah yang mama berikan itu gitu, yang tersedia setiap kita bangun, itu adalah hal yang patut kita syukuri gitu. Karena kalau di kosan kalian tuh harus mikir mau makan apa ya hari ini. Itu tuh 3 kali, pagi, siang, malam. Kalau kecuali kalian beli yang sudah paket apa sih diantar gitu, yang selalu tersedia terus gitu. Tapi kalau misalnya kalian mikir tiap hari makan apa ya, dan makanan di sekitar kosan tuh rasanya kayak ya itu aja, akan ada titik di mana kalian bosan. Mungkin kalau di rumah kan ya walaupun mau masak itu aja gitu, tapi tetap kayak kita tuh makan dan enak. Jadi di kosan tuh kita benar-benar harus mikir, harus milih mau makan apa. Kalau kita nggak nyari makan, ya makanan tersebut juga nggak bakal ada di kosan tiba-tiba gitu kan. Kayak kita juga kalau malas kita GoFood, tapi ingat lagi kan budget biaya dan segala macam harus disesuaikan biar bisa bertahan sampai akhir. Bahkan ada juga beberapa pengalaman kalau misalnya kalian gak bisa manage uang atau boros berlebihan, justru orang bakal menyiksa di akhir, karena kan ada beberapa orang yang emang ditransfernya tiap minggu atau tiap bulan, tapi kita tetap harus aja belajar menghemat, karena ketika semakin kita besar, kalau misalnya kita masih diberikan oleh orang tua kita, rasanya tuh ada perasaan dimana kayak kita harus bisa memaksimalkan yang diberikan sebaik mungkin gitu. Dan menjadi pelajaran untuk kita adalah bersyukur terhadap apa yang kita punya sekarang, walaupun ada saatnya kayak rasanya terombang ambing gitu ya, rasanya kayak
andai aja coba hidup kita lebih kayak begitu, atau coba aja lebih ini, kalian tuh bakal ngerasa kayak bersyukur, alhamdulillah ya aku masih bisa di tempat tinggal yang nyaman, aku masih bisa diberi kesehatan, aku masih bisa makan, aku masih bisa walaupun seadanya, tapi itu membuat kita jadi kreativitas. Aku sendiri jujur ya, aku karena di rumah itu jarang masak, tapi karena di kosan aku punya experience buat waktu luang untuk bisa masak, terus punya uh, tempat yang gak gitu jauh untuk hal-hal kayak gitu, akhirnya aku jauh lebih explore buat masak, karena juga lebih murah gitu kan, lebih enak juga kalau misalnya kangen sama masakan rumah, kita bisa nanya gitu, mau makan apa, masak apa di sana, resepnya kayak gimana, kita coba recreate sendiri. Kalau aku kayak gitu sih. Terus kayak juga lebih hemat, penting juga buat kayak ya warteg dan nasi itu sudah menjadi salah satu hal yang menjadi kebiasaan anak kosan, karena masak nasi itu adalah hal terpenting, karena kalian bisa udah masak nasi kalian tinggal beli lauk aja, atau itu salah satu cara menghemat juga sih sebagai anak kosan. Nanti mungkin aku bisa ngasih tips and trik hemat anak kosan. Terus juga kayak misalnya buat cucian baju, kalau misalnya kita nggak cuci sendiri, ya otomatis kita harus mau mengeluarkan uang untuk membayar laundry. Terus juga kalau misalnya kamar, kalau kita nggak ngerapihin sendiri, ya mau nggak mau kita harus merapikan sendiri, karena gak ada yang mau ngerapihin gitu kan. Terus juga kan ketika kalian jauh dari orang tua kalian, kalian juga harus bisa menjaga diri kalian tuh untuk selalu dalam keadaan lingkungan yang positif, karena ketika kalian berada jauh dan kalian tidak dipantau, ketika kalian juga nggak punya kontrol yang baik terhadap diri sendiri, ya kalian harus sadar kalau masa depan kalian ada di tanggung jawab diri kita sendiri sebagai orang anak yang diberikan kepercayaan orang tua untuk bisa ngekos jauh, dimanfaatkan dan resapi bahwa mereka memberikan ridho kepada kalian untuk ngekos adalah untuk menjadi pribadi yang lebih baik, bukan untuk hal yang konotasinya negatif ya. Karena aku di sini juga belajar untuk terus menjaga diri, untuk selalu melindungi diri aku dari hal-hal yang kurang baik gitu. Karena itu semua adalah titipan dan kepercayaan dari orang tua aku selama di kosan, karena memang penting juga untuk menjaga hal tersebut di kosan. Ya ingat aja orang tua kalian tuh udah ngebiayain kalian, udah mungkin kalau misalnya kalian ini sebagai buat anak kosan kuliah ya, kalau untuk kerja ya ingat aja tetap kalian tuh anak dari orang tua yang mereka sayang sama kita harus bisa menjaga itu. Terus buat ketika kalian di kosan jauh dari rumah, kalian bakal ketemu sama teman-teman yang bisa jadi rumah kedua buat kalian. Kalau misalnya kalian lagi sedih, lagi putus cinta, lagi galau tugas, lagi muak bahkan di kosan, kalian jangan pikir kalau misalnya di kosan tuh kalian bakal nggak muak. Ada titik di mana kalian muak, kayak males aja di kosan, ketemu dinding kamar lagi tuh males. Jadi kalian tuh kayak pengen keluar. Kadang bisa jadi solusinya adalah teman kos kita yang lain, atau bahkan teman kuliah kita, teman kerja kita, teman yang lain gitu. Dan itu tuh justru yang ngebuat kita seru banget, kita bisa, karena tadi yang aku bilang kita punya kebebasan buat uh, explore terhadap waktu dan segala macam, kita bisa bisa main sama teman, bisa nongkrong sama teman, bisa ngeksplor tempat kota yang jauh dari rumah itu, apa sih destinasinya, kita bisa di situ, bisa ngerjain tugas sampai jam 2 malam tanpa ada yang nyariin gitu ya. Mungkin kalau orang tua kalian cukup strict dan memang tetap perhatian, ya tetap aja gitu. Tapi kalau misalnya orang tua kalian sudah memberikan kepercayaan, jam 2 malam kalian nugas di kosan temen, ngegalauin keliling motor, terus ngafe sampai malam, dalam sih nggak dugem, nggak segala macam yang buruk ya. Itu tuh beneran, temen tuh jadi salah satu pondasi rumah kedua buat kalian cerita dan segala macam. Makanya ketika kalian di kosan berbuat baik sama teman-teman, sama orang-orang sekitar kalian, karena kalau misalnya kita sendirian banget banget banget, ya akan ada kesepian juga. Terus bisa mungkin juga kita buat lingkungan yang nyaman, kalau bisa sama tetangga kosan, sama teman-teman yang lain, kalian rangkul, kenalan. Ini mungkin untuk beberapa orang yang introvert ya, kayak nggak mau gitu kenalan. Tapi menurut aku sebagai anak kosan yang setetangga ini kenal gitu ya, aku merasa penting juga punya kenalan sama teman-teman kosan tuh, karena ada beberapa kosan yang emang hening banget, kalau udah nyampe kosan tuh ya udah kamar lo privat dan segala
macam, ya itu bagus ya untuk menghargai privasi, itu tergantung preferensi. Tapi kalau buat aku, kenal sama tetangga kosan juga jadi seru aja gitu, kayak dia punya, kalau misalnya kita lagi pulang kampung terus balik lagi ke kosan, tiba-tiba dia bawa apa, aku bawa apa, itu pengalaman terseru sih kalau buat aku sama teman-teman. Jadi ya, banyak yang aku rasakan pendewasaan selama aku ngekos ini. Semoga pengalaman ini tuh bisa ngasih gambaran sedikit tentang apa yang aku rasakan selama di kosan. Tapi ya sedikit banyak kalian bisa belajar bahwa di kos itu tanggung jawab terhadap diri kalian jauh lebih penting, lebih besar, lebih penting juga untuk memprioritaskan diri, mencari makanan yang sehat, tidur yang sehat, olahraga juga. Karena kalau misalnya kalian sakit, kalian sendiri yang akan merasain. Kalian sendiri yang harus lebih peduli sama diri sendiri, harus lebih care. Terus kenapa orang-orang yang udah ngekos terus pulang ke rumah tuh beda vibes-nya? Karena mereka jauh lebih bisa belajar dewasa. Mereka belajar buat kenal diri mereka jauh lebih banyak gitu. Mereka juga jauh untuk bisa mandiri, karena itulah yang penting kuncinya, mandiri untuk bisa menjaga diri sendiri, untuk bisa menyelesaikan tugas, buat buat bersosialisasi sama orang, memanage keuangan, buat mengontrol emosi, itu semua belajar dari kosan. Makanya buat teman-teman yang ngekos, jangan takut buat ngekos, walaupun ada ya plus minus dan segala macam yang dirasain, tapi itu ada experience yang patut untuk dicoba. Itu sekian dari aku, mungkin ada beberapa tips nanti selama video buat kosan, kalau misalnya emang pengen dibahas lagi, akan bahas. Sekian dari aku, bye bye.